Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai materi pendidikan keluarga, mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh dosen Bapak Imam Masrur MTHI. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama yakni Febrilia Hana Pertiwi, NIM 20201046. Kemudian ada Ila Waldatun Aminah, NIM 20201053, dan Fatiyatur Rahmatin Nisa dengan NIM 20201057. Baik, yang pertama yakni mengenai pengertian pendidikan keluarga. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai pendidikan keluarga, kita harus tahu lebih dulu apa sih definisi keluarga itu. Ya, keluarga itu merupakan unit sosial terkecil yang utama dan pertama bagi seorang anak. Karena sebelum anak itu berkenalan dengan dunia sekitarnya, pasti anak akan berkenalan terlebih dahulu dengan situasi keluarga. Tidak hanya itu, keluarga itu juga sebagai basis pendidikan pertama bagi anggotanya atau anak-anak, yang mana memegang peranan yang penting dalam menciptakan kondisi psikologis dan juga kognisi yang tenang dan juga berkualitas. Jadi, pendidikan keluarga itu pendidikan yang bersifat pembiasaan, kemudian spontanitas, unik dan juga mengesankan. Menurut Abdullah, pendidikan keluarga itu merupakan segala usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi seorang anak. Sedangkan menurut Mansur, pendidikan keluarga itu merupakan proses pemberian positif bagi tumbuh kembangnya anak sebagai pondasi pendidikan selanjutnya. Nah, pendidikan dalam keluarga itu berbeda dengan pendidikan formal yang pada umumnya, di mana dalam pendidikan formal itu semua unsur aktivitas pendidikannya didasarkan pada pengorganisasian, baik dalam rencana pembelajarannya, kemudian materi, metode, strategi, sampai dengan kurikulumnya. Nah, sedangkan dalam pendidikan keluarga, pendidikannya itu dilakukan secara organik. Nah, apa sih maksudnya organik itu? Ya, maksud dari organik di sini yakni materi pendidikannya itu berupa pengalaman kehidupan. Kemudian media dan metodenya itu disesuaikan terhadap keadaan atau kondisi setiap keluarga, tanpa harus memerlukan biaya yang besar, dan juga pengajaran yang formal bahkan bisa dilakukan dalam waktu 24 jam. Nah, pendidikan dalam keluarga ini pada substansinya berisi mengenai nilai-nilai yang berkaitan dengan fungsi dasar yang melekat pada keluarga. Hadis tentang pendidikan keluarga. Yang pertama, hadis tentang pendidikan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adam haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin An-Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kamathalil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jad'a. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dhabi dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majasi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari nomor 1296.
Yang kedua, hadis tentang keutamaan infak dan sedekah kepada kerabat, istri, dan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad bin al-Ambari, haddatsana Abi, haddatsana Syu'bah an Adi wa huwa bin Thabit an Abdillah bin Yazid an Abi Mas'ud bin al-Badri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Wa haddatsana Muhammad bin Bashar wa Abu Bakrin bin Nafi' kilahuma an Muhammad bin Ja'far wa haddatsana Abu Quraibin haddatsana Waqi' jami'an an Syu'bah fi hadzal isnad. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi, yaitu putranya Thabit dari Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud al-Badri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah. Dan telah menceritakannya kepada kami Muhammad bin Bashar dan Abu Bakar bin Nafi', keduanya dari Muhammad bin Ja'far dalam jalur lain, dan telah menceritakannya kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Waqi', semuanya dari Syu'bah di dalam isnad ini. Hadis riwayat Muslim nomor 1669. Kemudian hadis yang ketiga, hadis tentang seorang budak jika ia beribadah dengan baik dan patuh kepada tuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Shalih an Sya'bi an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyama rajulin kanat lahu jariyatan fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajrani wa ayyama 'abdin adda haqqallahi wa haqqa mawalihi falahu ajrani. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Shalih, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Burdah, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja dari seorang yang memiliki seorang budak wanita, lalu dididiknya dengan sebaik-baik pendidikan, kemudian dibebaskannya, lalu dinikahinya, maka baginya mendapat 2 pahala. Dan siapa saja dari seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, maka baginya mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 2361. Syarah hadis. Yang pertama, hadis tentang pendidikan tauhid. Lafadz kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yang mempunyai arti setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam pandangan Islam, kemampuan dasar atau pembawaan disebut dengan fitrah. Secara etimologis, fitrah berarti sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Secara terminologi, fitrah adalah tabiat yang siap menerima agama Islam. Dalam kaitannya dengan teori kependidikan, dapat dikatakan bahwa fitrah mengandung implikasi kependidikan yang berkonotasi kepada paham konvergen. Karena fitrah mengandung makna kejadian yang di dalamnya berisi potensi dasar beragama yang benar dan lurus, yaitu Islam. Namun, potensi dasar ini bisa diubah oleh lingkungan sekitarnya. Kebanyakan para pensyarah hadis mengkaitkan pemaknaan fitrah dalam hadis dengan penafsiran fitrah dalam Al-Quran. Ibnu Abdul Bar, seorang ahli hadis, sebagaimana dinukil oleh Al-Mubarakfuri ketika mensyarah hadis. Lafadz kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Beliau menyatakan bahwa kata fitrah yang dimaksud adalah Islam. Arti ini berlaku pula pada umumnya di kalangan ulama salaf. Kemudian, lafadz fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumahisanihi. Teks hadis ini memperkuat makna fitrah Islam sebagai dasar awal, sedang Yahudi, Nasrani, dan Majusi adalah dampak pengaruh belakangan yang ditimbulkan oleh orang tua atau lingkungan. Fitrah anak yang dilahirkan tersebut harus ditumbuh kembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan sepanjang hayatnya. Lafadz tuntaju dengan memaknai ungkapan mabni majhul, maka yang dimaksud ialah melahirkan.
Sempurna artinya lahir dalam keadaan sempurna tanpa cacat sedikit pun. Kemudian lafaz jada'a artinya hidung atau telinganya cacat. Atau makna yang dimaksud ialah, apakah kalian melihat pada anak ternak sewaktu ia dilahirkan suatu kekurangan atau tidak? Tentu saja tidak. Demikian pula manusia yang baru dilahirkan. Ia dilahirkan berdasarkan fitrah, bukan berdasarkan yang lainnya. Implementasi tentang hadis pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan media pertama dan utama yang secara langsung berpengaruh terhadap perilaku dan perkembangan anak. Pendidikan yang ditanamkan orang tua pada anak merupakan landasan dasar berpijak anak dalam berpikir dan berkembang secara jasmani, rohani, dan mental anak. Pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam yang ditetapkan dalam keluarga, yang dimaksud untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia yang mencakup etika moral, budi pekerti, spiritual atau pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Peran orang tua terhadap anak. Yang pertama, penanaman akidah. Yang kedua, menanamkan akhlak yang baik. Yang ketiga, orang tua wajib memberikan dasar yang kuat kepada anak guna menghadapi tantangan zaman. Strategi yang tepat untuk mengatur pembentukan kepribadian anak di masa sekarang. Itu yang pertama, orang tua harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas serta dasar pengetahuan agama yang mencukupi untuk menghindari kesalahan strategi dalam mendidik anak. Yang kedua, mengalokasikan waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan bagi anak berinteraksi serta meresapi sikap-sikap Islami yang ditunjukkan oleh orang tua dalam perilaku kesehariannya. Yang ketiga, menyekolahkan anak di sekolahan yang berbasis Islam. Untuk dapat melatih anak dengan baik adalah tindakan mudah. Banyak sekali faktor-faktor yang menghambat dalam pelatihan tersebut. Salah satu dari faktor tersebut adalah faktor lingkungan. Jadi pengaruh pendidikan yang diberikan pada anak dalam keluarga sangat signifikan. Dikaitkan demikian karena pendidikan yang mereka dapatkan dalam keluarga merupakan model untuk mendapatkan pendidikan selanjutnya. Untuk itulah seorang anak sebelum mendapatkan pendidikan di masyarakat, mereka harus mendapatkan pengetahuan dari orang tuanya. Sehingga apabila mereka terjun ke masyarakat, mereka akan dengan mudah untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always be healthy everyone.